RTX 3050. Penasaran? Sama, bre. Halo semua, Jun di mana? Nggak usah basa-basi lagi. Ini adalah Zotac GeForce RTX 3050, bre. Waduh, akhirnya dapet ya. Oke, ini adalah GPU terbaru dari Nvidia yang pastinya menyasar kalangan entry level yang budgetnya pas-pasan tapi pengen upgrade GPU dengan performance yang boleh lah untuk 1080 gitu kan. Nah, tapi ternyata di awal rilis GPU ini harganya ternyata hampir senasib dengan kakak-kakaknya yang dulu. Nggak bisa nyampe ke tangan kita dengan harga yang normal gitu. RTX 3050 ini harga resminya ada di kisaran 250-an dolar. Jadi paling nggak kalau nyampe kita harusnya ya sekitar 4-4,5 jutaan lah ya. Tapi ternyata waktu saya cek di marketplace harganya ada di kisaran 7,5 sampai 8 juta, bahkan beberapa ada yang lebih. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang prediksi saya saat RTX 3050 ini rilis, bahwa di sana saya bilang harganya kemungkinan bisa mencapai 10 juta lebih. Tapi ternyata sekarang harganya ada di 8 jutaan. Apakah artinya langsung layak untuk kita beli atau bakal ada perubahan ke depannya nanti? Di sini kita akan bahas tentang ini dulu aja. Saya belum melakukan tes karena ini waktu saya tancepin ini baru nih, anget bre. Saya masukin ke PC gitu ya. Ternyata harus upgrade driver, harus download driver terbaru. Jadi udahlah saya cabut dulu aja. Kita ngobrol dulu aja, bukan tentang performance tapi tentang prediksi-prediksi lagi aja, oke? Nah, kira-kira nanti dia bakal, apakah harganya bakal naik atau bakal turun? Ini kita akan coba kulik dari berbagai macam sudut. Nah, kita cek dulu aja. Ini dia punya spek yang keren banget. Dia RAM-nya udah 8 GB GDDR6. Artinya kalau untuk gaming, bahkan untuk mining pun harusnya dia sangat mumpuni. Kemudian dia udah menggunakan second gen ray tracing cores, kemudian third gen tensor cores. Artinya dia udah mensupport fitur terbaru dari Nvidia, ray tracing dan juga DLSS yang terbaru. Kemudian udah jalan di PCI Express Gen 4, udah support DirectX 12 Ultimate, kemudian apalagi nih? Oh, dia bisa sampai 8K 60 Hz. Cuma jangan berharap performance gamingnya ya. Tapi kalau kamu colokin ya bisa lah dia menampilkan 8K 60 Hz. Cuma kalau gaming ya jelas nggak mungkin bisa jalan di 8K karena memang bukan didesain untuk itu. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang harga dan hubungannya dengan stok. Bahwa ternyata bukan cuma di Indonesia, di luar pun juga sama. Harga dari RTX 3050 ini udah langsung naik dan stoknya juga udah langsung habis. Dari beberapa informasi yang saya dapat di Prancis, di USA itu GPU ini langsung habis dalam hitungan jam setelah mereka rilis. Dan hasilnya harganya juga langsung melambung. Dari normalnya di kisaran 250-300 dolaran, ternyata bisa menyentuh 600 dolar di sana. Nah, kira-kira layak nggak kalau langsung kita beli aja sekarang dengan level harga yang segini? Atau kita harus nunggu lagi, siapa tahu dia bakal turun. Atau kalau kita nunggu jangan-jangan malah tambah naik. Kira-kira arahnya bakal kemana nih? Ya otomatis kita bakal bicara tentang performance-nya. Nah, performance ini juga ada dua, performance gaming dan juga performance mining. Dan seperti video saya sebelumnya juga, ada banyaklah beberapa kali saya udah bahas bahwa harga GPU sekarang itu bukan lagi dipengaruhi oleh gaming performance, tapi justru dipengaruhi oleh mining performance. Gimana dengan RTX 3050 ini? Oke, sekali lagi saya belum melakukan tes sendiri, jadi analisa ini hanya saya lakukan berdasarkan informasi yang udah saya dapat dari internet gitu ya. Ternyata kalau secara angka RTX 3050 ini untuk raw performance gamingnya sedikit di bawah GTX 1070. Ini dengan mengabaikan ray tracing dan juga DLSS ya. Jadi tanpa ray tracing dan DLSS dia sedikit di bawah GTX 1070. Tapi begitu ray tracingnya on, otomatis gambarnya akan lebih bagus. Dan kalau DLSS-nya diaktifin, otomatis performance-nya harusnya juga akan meningkat. Makanya nggak heran kalau RTX 3050 ini ternyata ada di level harganya GTX 1070. Jadi kalau kita cek sekarang harga GTX 1070 dalam kondisi second itu ada di kisaran 7 jutaan dan RTX 3050 ini ada sedikit di atasnya 7,5 sampai 8 jutaan. Masih sangat make sense. Tapi bagaimana dengan mining performance-nya? Karena kita tahu bahwa Nvidia saat merilis RTX seri terbaru itu dia udah ngasih pembatasan untuk performance miningnya, tapi udah banyak yang berhasil dibobol. Nah, untuk RTX 3050 ini di saat dia baru rilis dan dites untuk mining,
Dari hasil laporan videocars.com ternyata dia hanya bisa mencapai sekitar 13 MHz per second untuk mining Ethereum. Dan itu angka yang rendah banget dibandingkan RTX 3060 yang angkanya berhasil sekitar 35 atau 40-an kali ya. Dan dengan performance yang seperti ini, dia butuh waktu sekitar 500 hari untuk bisa balik modal. Itu dengan asumsi dia dijual dengan harga normal $250. Artinya dengan harga yang udah jadi 2 kali lipat, ya bisa butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin 700 hari atau 1000 hari, kita nggak tahu. Jadi harusnya GPU ini harganya bisa lebih murah dibandingkan GTX 1070. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi juga sebelum kamu buru-buru memutuskan untuk beli. Yang pertama adalah kondisi harga Bitcoin yang sekarang kita bilang lagi turun. Banyak yang nyukurin dan ternyata betulan berimbas pada harga GPU yang semakin kesini juga ada banyak yang semakin turun, walaupun belum terlalu banyak. Permasalahannya, apakah turunnya harga Bitcoin ini akan berlangsung terus atau jangan-jangan setelah ini bakal naik lagi? Secara kalau kita perhatiin harganya yang kemarin udah sempet anjlok ke 500 jutaan, ternyata nggak bertambah turun tapi sekarang malah bertambah naik. Di saat video ini dibuat, harganya udah lebih tinggi daripada harga yang kemarin kita syukurin. Artinya, kalau ini berlanjut lagi, otomatis harga GPU juga akan semakin naik lagi. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, karena kalau kita lihat history di bulan Juli tahun 2021 kemarin, harga Bitcoin anjlok ke angka 400 jutaan. Dan waktu itu kita udah beramai-ramai nyukurin, ya udah semoga semakin hancur. Tapi ternyata yang terjadi di bulan Novembernya harganya malah justru naik semakin tinggi dibanding tahun sebelumnya dan mencapai hampir 1M waktu itu. Nah, sekarang ini harga Bitcoin emang lagi turun, tapi nggak lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Dan kalau sekarang saya kasih tunjuk harga Bitcoin pergerakannya kayak gini nih, kalau dari yang kamu lihat, kira-kira menurut kamu ini bakal turun atau bakal tambah naik? Hal kedua yang perlu kita antisipasi adalah apakah pembatasan mining hash rate yang ada di RTX 3050 ini apakah dari hardware yang nggak mungkin di-crack nantinya atau berdasarkan software atau mungkin BIOS yang masih ada kemungkinan untuk diutak-atik. Karena pada prakteknya RTX seri sebelumnya yang di atasnya ini ternyata versi LHR yang katanya nggak bagus untuk mining aja udah berhasil dibobol walaupun belum 100%. Dan hal ini membuat GPU seri LHR pun harganya nggak jadi murah, tetap mahal bre. Dari notebookcheck.com udah ada salah satu komentar yang dia bilang bahwa dia bisa nge-crack pembatasan mining ini dalam waktu 30 menit. Walaupun kita nggak tahu apakah klaimnya dia itu betulan atau enggak, tapi sebelum-sebelumnya emang udah terbukti bisa dibobol. Dan seandainya nanti ternyata beneran bisa dibobol dan diikuti dengan harga Bitcoin yang kita lihat semakin naik lagi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa GPU ini harganya juga akan ikutan naik. Dari 4,5 juta normalnya sekarang jadi 8 jutaan, kalau naik bakal jadi berapa? Karena kalau secara spesifikasi harusnya dia bagus untuk dipakai mining. Pada posisi ini saya sendiri juga jadi galau. Apakah perlu kita beli sekarang aja mumpung belum naik? Atau kalau kita buru-buru beli jangan-jangan nanti nggak bisa dibobol dan harganya malah jadi normal? Itu yang emang kita nggak bisa prediksi ya. Kita hanya bisa nungguin nasib aja sambil nungguin kantong kamu apakah memang duitnya cukup untuk beli atau enggak. Tapi yang pasti sebelum memutuskan untuk beli, kamu perlu tahu dulu performance gamingnya seperti apa. Kalau tadi dibilang dia ada di bawah GTX 1070 walaupun sedikit, nanti kita akan buktiin apakah benar seperti itu atau enggak. Tungguin video testingnya, oke?